kali ini, di podcast kali ini kita bakal ngobrol santai nih, tapi bakal tetap ada insight-nya seputar dunia kewirausahaan, pengalaman, sama cerita menarik di anak muda zaman sekarang. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas serunya tentang usaha jasa titip atau just tip bareng narasumber yang anak PNI juga nih. Ya. Mungkin boleh perkenalan. Aku perkenalan dulu ya. Kalau nama aku Tiara Putri. Kebetulan aku jurusan pengembangan masyarakat Islam, tapi angkatan 23. Semester 6 berarti. Tete ini kan usaha jasa titip ya, Tete. Mungkin Tete bisa nih berbagi pengalamannya, awalnya bisa kepikiran buka usaha jasa titip itu tuh emang kepikiran dari Tete sendiri atau terinspirasi dari orang lain? Aku tuh awalnya emang suka jualan gitu. Aku suka jualan itu mulai dari SMP, tapi SMP itu cuman kayak jualan kecil-kecilan gitu kan waktu itu SMP itu kayaknya tuh lagi tren kolor gitu ya, cara kolor kayak gitu. Nah aku tuh cobalah join gitu sambil nambah uang jajan. Nah makin kesini waktu SMK kan waktu SMP juga apa sih zaman COVID gitu ya, jadi pembelajaran itu mulai dari rumah gitu kan. Terus juga pekerjaan yang lainnya juga kan dari rumah nih. Gimana caranya dapetin uang gitu dengan di rumah aja. Nah aku coba jualan gitu, jualan yang waktu itu tuh lagi tren dan orang-orang tuh lagi dibutuhin. Nah makin kesini makin agak apa ya, bisa dibilang kayak orang-orang tuh males kemana-mana gitu. Nah aku jadi kepikiran, ya udah deh aku open titip-titip aja gitu sekalian nambah uang, terus juga ya membantu orang-orang gitu. Nah makin sini waktu kuliah, pas aku sekarang kuliah, banyak event-event yang emang banyak orang minat gitu, tapi orang-orang itu tuh susah, bukan kayak susah buat ke event gitu. Jadi aku membantu orang-orang yang susah dan yang gak bisa datang, terus aku lah gitu. Apa sampai sekarang Tete lebih memilih jasa titip ini dibandingkan Tete misal menjual produk yang Tete punya gitu, misalnya kayak jual apa yang keluar dari Tete? Nah, sebenarnya aku pengen juga punya brand sendiri gitu ya, daripada titip. Tapi karena modalnya itu kan harus, kalau misalnya punya brand sendiri itu harus modal yang cukup banyak gitu ya. Jadi aku kayak sedikit gitu, kayak ya udah deh titip dulu aja, semoga uangnya tuh terkumpul gitu. Dan juga aku juga pelajari gitu ya, mulai suka ke event-event gitu kan. Event-event itu terkadang banyak brand-brand lokal. Nah aku coba mempelajari gitu brand-brand lokal yang ada yang ada di Indonesia gitu. Terus dari titik itu aku jadi kepikiran gitu, oh gini ya buat brand sendiri itu kayak gini prosesnya, terus apa aja hal yang dibutuhin gitu sih kan. Dari jasa titip ini Tete biasanya lebih ke jasa titip makanan kah, atau baju atau skincare? Aku semua aku coba gitu ya. Paling aku suka titip makanan juga. Makanan itu kayak makanan yang lagi viral gitu kan, gacoan ya. Waktu itu gacoan tuh waktu 2022 tuh jarang banget ya, cuma waktu ada di Setiabudi aja. Nah aku tuh waktu itu iseng ya coba ke situ, cobain katanya ini enak dan murah juga. Terus di Bandung cuma ada satu aja di situ, di Setiabudi. Kita coba ya, oh ternyata murah. Terus juga kalau misalnya di open just itu orang-orang juga pasti pengen, dan fee Justinnya juga nggak terlalu mahal gitu, masih terjangkau. Nah aku coba waktu tahun 2022 aku coba ya, tapi aku nge-promosiinnya masih di WhatsApp gitu, coba iseng-iseng
ternyata banyak yang minat. Itu aku sampai tembus mau 80. Itu aku sendiri sih, waktu itu sendiri aku tapi ngajak ngajak orang tua lah ya, sambil jalan-jalan sambil cari uang juga. Nah, makin sini makin sini kan outlet gacuan itu makin banyak ya, jadi orang-orang tuh mudah gitu ya, mudah buat berkunjung ke sana. Jadi makin sini makin banyak yang bisa beli sendiri, dan juga banyak orang-orang yang open juga. Tapi nah, di satu sisi aku kayak daripada just tip ini, yaudahlah aku coba lagi makanan yang lain, cicuit. Nah, dia cicuit, nah gitu, kayak ini enak, terus juga rasanya enak, terus harganya juga masih terjangkau gitu. Nah, aku tuh cari gimana gimana nya. Nah, sampai aku ikutan volunteer cicuit itu. Bentuk cicuit itu lagi ngadain volunteer apa gitu ya. Nah, aku tuh coba ikutan, oh ternyata gini, jadi bisa tahu lah gimana gitu produksinya. Terus itu makanan, terus sekarang ke skincare sama fashion. Kan sering ya, tahun 2022 itu event-event kayak brand lokal fashion beauty itu jarang, tapi makin sini tuh makin banyak, dan sering setiap tahun tuh ada 4 sampai 5 event gitu ya. Nah, karena di event itu tuh suka aku tuh suka bayar gitu ya. Terus tapi yang paling menguntungkannya teh suka ada ruang buat guest speaker di event tersebut tuh. Jadi aku tuh coba daftar, jadi biar nggak bayar gitu lah, dapat free gitu ya. Terus juga kan orang-orang pada sibuk apa kuliah atau kerja, jadi nggak bisa ke tempat itu gitu. Terus juga kendaraannya mungkin terbatas, jadi aku cobalah open gitu. Terus juga kan harga-harga di event itu tuh murah ya, gong banget gitu, murah. Terus juga ya udah deh gitu. Kan tadi ada usaha jasa titip barang-barang skincare gitu ya Teh. Kalau gitu ada nggak Teh modal yang buat disiapin jasa titip kayak gitu? Modal sih harus ada ya, kayak misalnya kendaraan, terus juga modal mental. Modal mental. Terus juga aku sebenarnya nggak punya modal banyak, tapi aku cari cara supaya bisa gitu, entah itu dari customernya yang TF duluan gitu. Tapi kalau misalnya customernya lagi aku nggak ada saldo, ya udah aku cash aja, ya udah gak apa-apa pakai uang aku dulu. Tapi aku lihat dulu orangnya itu percaya apa benar atau enggak. Kalau misalkan sistem jasa titip itu kayak open PO gitu atau Teteh yang bisa Teteh lagi ke suatu event, nah Teteh langsung ke jasa titip itu. Aku pakai dua sistem juga. Aku tuh kadang kayak misalnya kalau misalnya nggak ada event ya, kalau nggak ada event, jadi aku tuh cari ide buat open apa kayak yang dibutuhin orang gitu, dan harganya juga apa sih, masih murah dibanding toko online gitu. Karena aku suka open hal yang dibutuhin mahasiswa sekarang gitu, karena aku targetnya orang-orang terdekat dulu gitu. Kalau misalnya ya yang pertama kan open PO, terus kalau misalnya ada event ya aku hamin seminggu tuh kayak infoin ke grup. Kan aku punya grup live shoppingnya ya, infoin gitu, ini bakal ada event ini, nanti katalognya aku kirim. Selama Teteh jadi jasa titip kan pasti ada ya hal-hal yang bikin aduh di mana titik Teteh tuh kayak merasa berat banget buat ngejalanin jasa titip ini. Apa yang momen paling berat buat Teteh? Gitu, karena aku apa sih, sambil kuliah ya, jadi kayak nggak terlalu fokus gitu loh. Jadi hal yang paling ini, kalau misalnya lagi banyak tugas nih, terus ada event yang wah itu gong banget. Nah, aku tuh kadang suka ini kesini kali ya, tapi kuliah ini banyak tugas, terus banyak apa gitu kegiatan lain. Nah, aku coba cari cara gitu, misalnya ngerjain tugas dulu, terus kalau misalnya free nih langsung ke event, terus misalnya kalau udah beres event langsung lanjutin lagi gitu kan. Oh, karena ini ya, karena membela Iya, ya. Kan Teteh kalau misalnya jasa titip ini kan pasti ada orang yang nggak amanah kan ya Teh. Teteh pernah nggak rugi berapa dalam jasa titip ini gitu?
rugi sih. Aku sekarang ada ya ini customer yang emang agak gitu ya. Aku tuh beli barang, cuman aku tuh udah ngejelasin ya produknya kayak gimana, terus barangnya kayak ya barangnya kayak gimana, harganya gimana. Tapi si customer itu kadang suka nggak teliti gitu. Jadi pas udah lagi barangnya teh kayak ih kenapa gini gitu. Jadi ya udahlah nggak apa-apa. Terus aku teh kayak aku apa sih dihadapinya dengan senang gitu ya, chill aja soalnya karena rasa nyaman kita ke customer tuh sangat berpengaruh gitu ya. Kalau misalnya dia enggak kapok atau enggak kan gimana gitu. Nah, paling aku misalnya kalau misalnya dia nggak sesuai nih barang yang dia pengen, aku cancelin aja, tapi itu aku jual lagi gitu. Dari customer ini pendekatan teteh mulai jasa titip buat menarik customer tuh gimana teh, dari teman dekat juga atau tiba-tiba langsung kayak ngajak-ngajak gitu? Aku teman dekat dulu ya lah ya, karena ya dari teman dekat itu bisa dari mulut ke mulut gini, jadi ayo ini itu bisa arah gini. Terus aku juga orang-orang yang belum kenal aku tuh bisa diajak gitu, ya aku mau ngepromosiin gitu. Terus juga aku tersedia fitur COD kan, orang-orang plastik lain kan nggak bisa ya, kayak dia tuh harus CO-nya tuh lewat Shopee aja gitu ya, jadi gak mau ribet, jadi pakai aja deh pengirimannya. Tapi aku mah bisa COD, bisa aku bisa ya nganterin barang kamu bisa gitu. Jadi orang tuh kayak kalau misalnya pengirimannya lewat Shopee kan ada admin lagi ya, karena kalau misalnya lewat COD ya aku kasih free ongkir. Tadi menyinggung yang customer tadi, kalau misalkan ada nih customer yang nggak puas sama jasa titip datanya, misalkan kayak ih lama banget ininya atau cara teteh ngasih apa ya penanganan buat customernya itu seperti apa? Paling aku tuh kayak aku tuh punya apa ya, pengen nyenengin customer gitu, kayak entah harganya dikurangin lah, harganya lebih murah lah, atau aku kasih free produk gitu, produk yang emang nggak terlalu inilah ini gitu sih. Oh ya, jadi ngasih produk gratis ya. Yang free produk, terus ya ngasih harganya lebih murah atau ya gitu. Tadi kan jasa titip nih antara kuliah dan model kuliah dan ini kan, cara untuk membagi waktunya tuh kayak gimana? Teteh bisa aku kan lagi kuliah, terus juga jadwalnya kan enggak gitu ya, kalau kuliah kadang online kadang offline. Nah kalau misalnya aku jasa titip makanan gitu, kayak aku sekalian pulang gitu, aku coba open lah santai gitu. Jadi kalau misalnya jadi sekalian keluar tuh udah dapat uang gitu, tapi sambil kuliah. oh, kan dari jasa titip ini pasti ada hasil yang memuaskan gitu ya teh. Nah hasil dari teteh itu apakah teteh untuk kepribadian teteh sendiri atau untuk membantu keuangan tetehnya? Kalau ada sih aku tujuan aku buat listrik ini kan nambah penghasilan gitu ya. Jadi kalau misalnya mau beli apa-apa, mau beli keinginan kita tuh pakai uang sendiri gitu ya, tanpa minta ke orang tua. Nah tapi makin kesini makin banyaknya yang nitip. Jadi finansial aku ini bisa dibilang dari hasil itu gitu, dari finansial itu. Kan teteh tuh jasa titipnya dari SMP ya teh? Dari SMP SMA. Ada nggak sih hal berkesan waktu teteh jasa titip itu, ada nggak hal berkesannya gitu? Dari SMA dia waktu itu kan kelas 10 itu suka study tour ya ke Jogja gitu ya. Nah aku tuh apa sih ya, biar nambah uang jajan gitu buat bekal nanti gitu ya. Nah aku tuh waktu itu open kacamata, terus juga open topi, terus open baju aku tuh waktu itu. Tapi
aku tuh ketiga ini tuh belinya bukan dari produk aku, tapi aku lewat Shopee karena waktu itu SMA itu kan belum terlalu apa ya, belum banyak yang bisa jual Shopee gitu ya. Nah aku pakai Shopee gitu ya, beli barang-barangnya tuh. Nah lumayan lah, banyak yang mau gitu, terus juga harganya murah karena waktu itu masih bisa apa sih, masih ada toko dari Cina gitu ya, kan sekarang udah gak bisa kan khusus Indonesia. Eh, kan pasti pengalaman teteh jadi jasa itu kan langka ya. Ada nggak yang menurut teteh yang membedakan jasa titip teteh sama orang lain? Paling yang tadi ya, karena aku melihat orang-orang ngejasa itu apa sih, pengirimannya tuh cuma lewat online, sedangkan aku itu bisa offline, bisa insya Allah lah mengirimkan tanpa ada biaya tambahan lagi. Kalau misalkan dari customer nih, kalau misalkan komplain itu biasanya komplain tentang apa kebanyakan? Komplainnya tentang ya misalnya misal nih kan aku sekarang tuh lagi open seminar viskos ya. Nah viskos ini tuh gak sesuai warna sama yang di foto yang aku kirim, yang aku kirim gak sesuai sama real pitch-nya lah. Nah kadang ada yang komplain gitu, ini kenapa nggak sesuai warnanya. Nah aku kayak ya udah deh, mau ganti warna apa kembali uang kata teh ya, dengan cara gitu sih. Kadang ada juga yang emang udah gak mau, ya udah aku jual ulang lagi. Jadi kembali uang. Iya kembali. Ini yang terakhir nih buat teman-teman juga, kan siapa tahu ada mahasiswa di sini pengen buka usaha, tapi masih ragu gitu ya, masih takut. Ada nggak pesan teteh buat teman-teman gitu agar kita tuh ada keberanian buat memulai usaha dari hal yang paling kecil gitu? Buat teman-teman gitu ya yang mau usaha jangan ragu gitu. Kita harus mulai dari hal yang kecil dulu, siapa tahu hal kecil itu bisa banyak pelajaran gitu. Terus apa ya, kita mulai dari hal kecil, jangan apa ya, ya pokoknya kita mulai dari hal kecil, nanti sesuatu yang kecil itu bisa berubah menjadi besar asal kitanya konsisten dan punya rasa semangat dan apa ya, ambis gitulah. Aku harus punya target, aku harus jadi orang kaya gitulah ya, gitu pokoknya. Intinya harus ada konsisten ya teh, karena kita juga mulainya dari SMP kan ya. Oke, mungkin seru banget ya untuk obrolan hari ini. Banyak banget pengalaman dan motivasi buat aku pribadi yang kadang aku juga pengen buka usaha tapi nggak tahu mulai dari mana gitu. Mungkin sekian ya, teteh. Habis ini masih ada kegiatan? Ya ada kayak lagi. Terima kasih ya kepada Teh Tiara yang sudah mau membagikan pengalaman, motivasi, biar pasti banyak sih dari teman mahasiswa yang pengen banget buka usaha tapi ya itu ragu teh gini. Terima kasih kepada Teteh ya yang sudah memberikan motivasi dan pengalamannya. Cukupkan sekian. Mungkin next di podcast lain. Iya, buat teman-teman yang pengen titip apapun itu gitu, Iya, berarti jangan ragu gitu ya. Instagramnya kita Buat apa sih, hubungi aku gitu ya, siapa tahu gitu bisa membantu teman-teman gitu. Nanti follow ya IG Justin aku, dan nanti juga di bionya bakal ada apa sih, grup live shoppingnya gitu ya. Kasih. boleh nih teman-teman, siapa tahu dapat promo diskon ya. Benar-benar.